Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif wa 'adamu taswiyati bainaz zawjati, termasuk dosa. Dalam arti dosa, ya dosanya kecil, tapi tetap harus dihindari, dan itu adalah tercatat sebagai sebuah kemaksiatan. Ini kalau ada seseorang punya istri lebih dari satu, itu kan harus taswiyah, menggilir. Kalau istri yang satu, yang muda itu 3 hari dalam seminggu, yang tua pun harus 3 hari. Jangan yang muda 4 hari, yang tua 3 hari atau 2 hari. Ini tidak sesuai, tidak sama antara istri satu dengan istri yang lain. Ini adalah sebuah kemaksiatan atau sebuah dosa. Ini nggak boleh. Dan tentu istri-istri semuanya itu adalah istri-istri yang merdeka, dalam arti bukan budak. Kalau sekarang nggak ada budak. Kalau yang satu istrinya itu merdeka, yang satu itu budak, itu boleh. Yang merdeka 2 hari, yang budak 1 hari, itu boleh. Tapi kalau sama-sama merdeka, ini harus tasfiyah, harus sama. Istri yang satu diinapi, dalam arti diinapi dalam 1 minggu, jatahnya 3 hari, maka istri yang lain pun juga harus 3 hari. Tidak boleh yang satu 3 hari, yang satunya itu 2 hari. Wa khurujul mar'ati mu'attiratan au muzayyinatan walau masturatan walau bi'izni zawjiha ingkanat tamurru ala rijali al-ajanibi. Yang berikutnya tercatat sebagai sebuah kemaksiatan, tercatat sebagai sebuah dosa, perilaku dosa, adalah kalau ada wanita, ya, ada wanita bepergian. Ini tanpa suami loh, bepergian tanpa didampingi suami, sekalipun toh dia itu diizini suami, pakai wangi-wangi, berhias, ya, dan dia lewat di hadapan, di antara para laki-laki yang lain, sekalipun toh dia itu menutup aurat,
Tapi kalau memakai wangi-wangian, mu'attirotan itu memakai wangi-wangian atau berhias. Lalu pakaiannya itu ya muzayyinatan. Jadi bukan cuma hanya wangi-wangi, tapi muzayyinatan, dia itu memakai berhias. Berhias ya mungkin kalau bibir itu pakai lipstik, kalau pipi pakai bedak dimerahkan dan seterusnya. Nah, dia lewat di antara atau di depan para pria-pria atau laki-laki lain yang bukan mahramnya, itu termasuk di antara perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Berbeda kalau nanti itu dia berhias, memakai wangi-wangi didampingi suaminya itu lain. Tapi kalau tanpa didampingi suami, dia sendiri memakai wangi-wangi, berhias, sekalipun toh itu diizini suami, ini hukumnya adalah dosa atau maksiat. Karena apa? Ya tentu kalau wanita itu berhias, wanita itu memakai wangi-wangi, itu akan istilahnya itu membuat daya tarik pria lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyihru, ini yang paling fatal lagi, dosa ya ini. Kalau sihir itu biasanya itu kan bersekutu dengan makhluk selain Allah, yang entah itu jin atau itu perantaranya itu adalah lewat setan. Tapi yang namanya sihir itu adalah jelas itu hukumnya dosa. Sihir itu apa toh? Sihir itu wawa lughatan sorfus syai'i an wajihi wastilahan muzawalatun nufusi al khabisati bi aqwalin wa af'alin yansha'u anha umurun khariqatun lil adah wa madhabul ulama'i annahu haqqun walau haqiqatan khilafan lil mu'tazilah. Jadi sihir itu, sihir atau bahasa orang Jawa atau mungkin ya orang Indonesia, secara umum itu namanya santet. Sihir itu macam-macam, ada kalanya santet untuk menyakiti orang lain, ada kalanya santet untuk membunuh orang lain, ada kalanya amalan atau entah apalah untuk daya tarik orang lain agar mencintai atau senang kepadanya. Ini juga termasuk sihir. Nah, sihir itu adalah menggunakan sesuatu, entah itu ucapan, entah itu perbuatan, ya, sesuai dengan keinginannya. Nah, menggunakannya itu dengan apa toh? Bin nufusi al khabithah. Bin nufusi al khabithah ini adalah dengan perantara-perantara makhluk-makhluk yang jelek. Apa yang jelek? Di antaranya yaitu memakai perantara jin atau entah itu memakai setan lah. Entah itu dengan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan. Banyak sekali kalau ucapan. Jadi kelihatannya itu yang dibaca Al-Quran, tapi karena wasilahnya itu adalah dengan wasilah memakai jin, maka timbulnya itu adalah nanti adalah termasuk sihir. Nah, yang perbuatan-perbuatan itu apa? Untuk mendatangkan jin atau mendatangkan setan itu adalah dengan membakar dupa, dengan membakar
apa itu namanya itu yang wangi-wangi itu menyan, dimana yun yansha'u anha umurun khariqah, dengan ucapan-ucapan atau bahasa umumnya itu dengan mantra-mantra, dengan membakar dupa, dengan membakar kemenyan, sehingga itu akan timbul yang namanya perilaku-perilaku atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Timbulnya orang itu sakit, timbulnya orang itu mati, timbulnya orang itu gendeng. Nah ini karena dikerjai dengan mantra-mantra atau dengan membakar kemenyan dan lain sebagainya. Dan ini nyata ulama, wa madhabul ulama itu sesuatu yang nyata. Tapi kalau dihukum di Indonesia itu perlu dibuktikan. Tapi kalau ulama itu sepakat bahwa sihir, bahwa santet itu adalah nyata. Ya tentu dengan melihat sejarah atau riwayat ketika Nabi Musa itu berhadapan-hadapan dengan para ahli sihir andalan daripada Raja Fir'aun. Jadi itu nyata, bukan sesuatu yang tidak ada, tapi itu adalah nyata. Maka sihir itu secara mutlak hukumnya dosa. Karena apa? Jelas itu bersekutu dengan makhluk-makhluk selain Allah, dalam arti selain manusia, di antaranya yaitu jin atau setan. Wal khuruju an ta'atil imam wa tawalli ala yatimin au masjidin. Nah, di antara perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan, perbuatan-perbuatan yang hukumnya dosa, ini adalah keluar tidak mentaati pemimpinnya. Jadi kalau orang kita itu sebagai rakyat kan punya yang namanya pimpinan. Pimpinan itu ya mulai dari RT, lurah, camat, atau bupati, gubernur, dan presiden. Asalkan itu perintahnya adalah perintah baik, maka kita tidak boleh menentangnya atau khuruj. Contohnya kalau masyarakat rakyat itu kewajibannya itu membayar pajak, ya harus bayar. Jangan. Jadi di sini bahkan sampai wa in kana jairon, sekalipun pemimpinnya itu adalah pemimpin yang tidak amanah, istilahnya itu pemimpinnya itu, sekalipun toh pemimpinnya itu istilahnya senang main perempuan dan lain sebagainya, tapi asalkan programnya, perintahnya itu adalah perintah yang baik, harus diikuti. Jadi kalau di Indonesia itu misalkan Indonesia itu kan punya peraturan, negaranya adalah berdasarkan Pancasila. Dan ulama-ulama, kiai-kiai seluruh Indonesia itu sepakat. Kok terus akhirnya dia itu menentang, ingin mendirikan negara khilafah. Ini namanya khuruj an ta'atil imam, karena pemimpin itu tentu ada undang-undangnya. Nah, kalau dia itu menentang atau keluar dari negara yang berdasarkan Pancasila, dia ini menentang, ini termasuk perbuatan dosa. Al-khuruj an ta'atil imam wa tawalli an yatimin au masjidin. Kemudian tawali itu apa toh? Tawali itu qabulul wilayah, ya, qabulul wilayah ala yatimin au masjidin
au liqada'in au nahwi dzalika. Jadi di sini itu justru misalkan ada anak yatim. Anak yatim yang bukan saudara kita, bukan keponakan kita, bukan anak orang dekat kita. Kok kita itu menerima menjadi walinya, ini nggak boleh. Jadi misalkan ini kita beberapa tahun merawat anak yatim, ketepatan anak yatimnya ini adalah wanita. Akhirnya besar, kita nikahkan. Kok kita menjadi wali itu tidak bisa, karena wali itu ada hubungannya dengan darah. Jadi kasus-kasus seperti ini kan banyak. Dan anak pupon, istilahnya anak yang kita rawat, sekalipun berpuluh-puluh tahun menjadi anak kita, dalam segi hukum tirkah atau warisan itu tidak ada bagian. Kalau toh orang tua yang merawatnya itu memberi, itu namanya adalah hibah, bukan warosah. Ini perlu diperhatikan. Misalkan saking sayangnya anak yang kita rawat sejak kecil, sehingga itu batas-batas hukumnya itu melebihi anak kandung. Ini nggak boleh. Ini adalah sebuah kemaksiatan, itu nggak boleh. Karena itu nanti akan timbul yang namanya timbang tindih, hukumnya itu nggak karu-karuan. Nah, begitu juga orang menerima menjadi pemimpin atau menguasai masjid, merawat masjid, ya, menjadi juru hukum, memutuskan hukum dan lain sebagainya, padahal dia itu tidak mampu, tidak mampu untuk hal-hal semacam itu. Hanya ingin dipanggil kiai, hanya ingin dipanggil dia itu menjadi takmir masjid dan lain sebagainya, dan dia itu tidak ada kemampuan untuk mengelola masjid, tidak ada kemampuan menjadi hakim, tidak ada kemampuan. Dia tahu kapasitasnya, lalu dia itu menerima, ini adalah sebuah kemaksiatan atau sebuah dosa. Ini nggak boleh. Jadi kalau orang itu tidak mampu, ya katakan tidak mampu, karena memang tidak mampu. Karena ketika tidak mampu kok dipaksakan, yang akhirnya ya timbulnya itu timpang tindih, timbulnya itu hukumnya tidak karu-karuan, manajemennya itu tidak karuan. Wa udzolimi wa man'uhu mimman yuridu ahdal haqqi minhu. Di antara perbuatan tercatat sebagai perbuatan dosa, yaitu menempatkan orang dolim, ya, menempatkan orang dolim pada posisi di mana dia itu tidak mampu untuk mengelolanya. Mau namanya takmir masjid kok dipasrahkan kepada orang-orang dolim. Pondok pesantren dikelola pengurusnya itu penuh dengan orang-orang dolim. Yang menempatkan ini tahu kapasitasnya ini adalah orangnya itu orang yang dolim, maka perbuatan seperti ini termasuk perbuatan dosa. Karena apa? Dia itu menyerahkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi dolim itu apa toh? Dolim itu adalah wad'u syai'i ala ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada porsinya, bukan pada
kemampuannya, maka ini dikatakan dolim. Ini nggak boleh. Watarwi'ul muslimina waqat utoriki. Yang berikutnya, membuat geger orang-orang Islam. Ini nggak boleh. Rasulullah mengancam, la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Orang Islam tidak boleh, tidak halal mengagetkan, menakut-nakuti, membuat geger orang Islam yang lain. Orang Islam ya pada orang Islamnya yang baik. Terus waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yakrahu adal muslimina. Sesungguhnya Allah membenci kalau ada orang menyakiti orang-orang Islam. Jadi nggak boleh orang Islam satu menyakiti, membuat geger, menakut-nakuti orang Islam yang lain. Ini podo-podo Islami, saling menyakiti, saling menakut-nakuti, ini tidak diperbolehkan. Terus yang berikutnya, qat'ut tariqi ay qat'ul mururi fiha bita'arudi lil mari aw man'uhu minhu. Di antaranya jalan umum kita pagar orang lain tidak boleh lewat, tidak ada hajat, tidak ada udzur sama sekali. Jalan umum tiba-tiba kita rintangi agar supaya kendaraan tidak bisa lewat, orang tidak bisa lewat, atau menyebar paku-paku biar roda sepeda motor, roda mobil ini kena paku, akhirnya bocor. Kalau bocor akhirnya menambalkan bannya ke tempatnya, ya ini jelas dosa. Itu juga termasuk qat'ut tariqi. Sekarang itu kan banyak ya, kejadian itu banyak. Para penambal ban itu sengaja menyebar paku-paku bekas. Ya, ini hukumnya itu dosa. Karena itu membuat orang lain itu serba repot, menyakiti, mengecewakan, membuat orang lain itu repot. Ya, ini hukumnya dosa. Nggak boleh ya. Ini ya pekerjaan rezeki semuanya itu kan yang mengatur Allah. Tapi kalau sampai menyebar paku agar supaya ban sepeda motor, agar supaya ban mobil ini kena paku akhirnya bocor, ini jangan sampai kita lakukan. Para hadirin, para jamaah yang saya muliakan, semoga pagi hari ini adalah tentang kemaksiatan tubuh yang terakhir. Pak, insya Allah besok Rebu ini akhir daripada pembahasan tentang tobat, dan ini akhir daripada kitab ini. Semoga bisa nanti kita lanjutkan, dan mohon untuk jamaah ini nanti kalau bisa ini referensi kitabnya itu apa, ini nanti mohon untuk dikirim ke WA saja, karena insya Allah besok itu yang terakhir pegangan kitab saya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.